Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Gula Salam Teknologi. Apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oh ya maaf ya, jikalau selama ini jarang muncul karena ada sesuatu hal yang mungkin yang membuat saya tidak hadir gitu. Membuat video-video yang berupa tutorial Android. Baik teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan mencoba mengasih sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara memindahkan penyimpanan pada aplikasi ya, atau memindahkan penyimpanan pada aplikasi ke kartu memori atau ke kartu SD tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun di Android, khususnya Samsung A11 Android 11. Nah, silahkan nanti disesuaikan aja perangkatnya ya dengan Android teman-teman gitu. Nah, di video sebelumnya juga aku udah kasih tutorial cara menginstal aplikasi secara benar ya, dengan eh, secara benar tanpa harus dilepas aplikasinya. Maaf, Sekarang pukul 17. maksudnya itu maksudnya itu dihapus seperti ini misalnya. Nah, ketika ada seperti ini, tunggu sebentar, saya aktifkan Jesuo-nya atau pembaca layarnya. Kebetulan saya pakai Jesuo. Selamat datang di Commentary Screen Reader. Widget tombol ketuk 2 kali untuk Tunggu menaktifkan. sebentar, Widget tombol ketuk 2 kali untuk menaktifkan. Kembali tombol ketuk 2 kali untuk menaktifkan. saya di Terjemahan ketuk 2 sini. kali untuk menaktifkan. Tekan lama 4 opsi cepat untuk terjemahan. Widget tombol ketuk 2 kali untuk hapus instalasi. Hapus instalasi tombol ketuk 2 kali untuk menaktifkan. Tanpa harus kita hapus instalasinya. Nah, melainkan kita masuk ke info aplikasinya, terus kita di sana kita harus hapus data penyimpanannya atau data cache-nya. Nah, Kembali tombol ketuk 2 kali untuk menaktifkan. tidak semua aplikasi penyimpanan pada aplikasi bisa kita pindahkan ke kartu SD ya. Hanya aplikasi tertentu aja bisa kita pindahkan penyimpanannya ke kartu SD, dan ini sangat bermanfaat untuk handphone kita karena bisa menambah kapasitas penyimpanan pada handphone kita itu sendiri dan tidak terlalu boros penyimpanannya. Jadi istilahnya itu hemat gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Tapi sebelumnya silahkan teman-teman support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan diceklis semua hasil notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video selanjutnya yang akan saya buat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua aplikasi ya teman-teman bisa kita pindahkan penyimpanannya gitu. Atau Selamat datang di Commentary Screen Reader. instalasinya lah, kita bilang instalasinya. Tidak semua aplikasi itu bisa kita pindahkan ke kartu SD, hanya tertentu saja gitu. Tapi dengan catatan nanti teman-teman, buat teman-teman yang sudah memindahkan atau berhasil buat teman-teman yang sudah berhasil memindahkan Halaman 1 dari 2. aplikasinya ke kartu SD, teman-teman saya saranin jangan coba-coba dicabut kartu SD-nya. Ketika dicabut, maka instalasinya sudah tidak ada lagi nanti di handphone kita. Misalnya yang saya contohkan ini Buat ketuk 2 kali untuk menaktifkan. Google Keyboard, dan saya nggak tahu ya apakah ini bisa dipindahkan penyimpanannya ke kartu memori atau tidak. Nah, ketika kita berhasil kita pindahkan ke kartu memori atau ke kartu SD, justru malah ketika kita cabut kartu SD-nya, aplikasinya itu tetap ada, tapi penyimpanan sudah tidak ada lagi di situ. Tapi ketika kita buka sudah tidak bisa lagi ada, bahkan Halaman 1 dari 2. ada keterangan itu, pembaca layar itu nanti bacakan seperti ini keterangannya: aplikasi tidak diinstal. Kira-kira seperti itu ketika kita buka gitu. Jadi buat teman-teman, harap ketika mau melakukan hal seperti ini ya, kartu SD-nya jangan dicabut-cabut gitu.
Tapi kalau misalnya mau dicabut kartu SD-nya, entah mau dipindahkan kemana gitu kan, ya dikembalikan lagi data penyimpanannya gitu ke sebelumnya. Nah, ini sangat mudah sekali. Maaf nih, kalau misalnya berbelit-belit, soalnya aku harus menjelaskannya gitu lebih detail. Bayangan pemberitahuan. Nah, kita masuk ke pengaturan. 17.03 melakukan transmisi ponsel 2 batang. Voltage sinyal 17.04 melakukan transmisi ponsel 2 batang. Hapus, tombol tidak tersedia. Sebentar. 17.04 melakukan transmisi ponsel 2 batang. Buka setelan tombol klik 2 kali. Ini ya. 17.04 melakukan transmisi. Buka setelan tombol klik 2 kali diaktifkan. Masuk ke pengaturan, bisa melalui bayangan pemberitahuan, tapi aku biasanya dari bayangan pemberitahuan ya. Kita klik 2 kali. Oke, kita swipe ke kanan sampai ketemu nanti keterangan perawatan perangkat ataupun langsung ke manajer aplikasinya. Kalau aku biasanya itu ke manajer aplikasi ya. Koneksi wifi bluetooth, suara dan pemberitahuan, tampilan, wallpaper, hemat, layar, kunci layar, tipe kunci, privat, lokasi, program, admin dan fitur, kebiasaan, perawatan, aplikasi default pengaturan, manajemen umum bahan, aplikasi default pengaturan, aplikasi ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Kalau di Samsung itu biasanya itu keterangannya itu aplikasi ya, aplikasi default. Oke, kita klik. Aplikasi. Tunggu sebentar. Nah, di sini sekarang udah tampil banyak nih aplikasi-aplikasi yang telah kita pasang ataupun aplikasi-aplikasi bawaan pada handphone kita. Nah, seperti yang saya bilang, saya ulangi. Navigasi ke atas tombol klik 2 kali diaktifkan. Buat teman-teman semua, tidak semua aplikasi itu bisa kita pindahkan penyimpanannya atau instalasinya ke kartu SD. Tertentu saja ya, itu yang harus teman-teman ingat, dan iyalah itu yang harus teman-teman ingat gitu. Tunggu sebentar, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. saya contohkan aja. File saya ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Apa ya, Galeri ketuk 2 kali untuk Galaxy Things ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. soalnya udah kebanyakan sih, udah saya pindahkan sebahagian penyimpanan ini. Sebentar. Jam bicara DVB bahasa Indonesia suara mesin Google Text. Jam ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Pesan ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Kode radio ketuk 2. Samsung Cloud ketuk. Samsung Gift Indonesia ketuk. Terjemahan ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Coba ini ya, terjemahan ini ya. Telepon ketuk 2. Terjemahan ketuk 2 kali untuk Mudah-mudahan mengaktifkan. bisa. Oke. Info aplikasi. Nah, setelah masuk ke info aplikasi, terus kita masuk ke Data penyimpanan. seluler 1,36. Baterai tidak ada sejak perangkat. Penyimpanan 126 MB digunakan. Penyimpanan. Oke. Nah, setelah kita masuk ke penyimpanan, Navigasi penyimpanan. Terjemahan 626 ruang yang digunakan. Keadaan. Aplikasi 76, data 49, memori 0 B ketuk 2 kali untuk total 126 MB ketuk 2 kali untuk nggak mengaktifkan. bisa. Hapus data tombol klik 2 kali diaktifkan. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau ada keterangan totalnya langsung disebutkan totalnya, udah nggak bisa ini. Tapi kalau ada keterangan ubah baru bisa. Nah, coba kita cari lagi yang Kembali lain. tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Info Sebentar ya. aplikasi. Kembali tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Aplikasi. Terjemahan ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Video ketuk 2 kali untuk TikTok ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Video ketuk Viva Vocalizer suara ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Play Music ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Coba ini musik, terus Penyimpanan 35,7 penyimpanan, penyimpanan. terus Play Music aplikasi 20 data 4 memori 5,9 total 35, hapus data tombol klik 2 nggak kali bisa diaktifkan. juga. Kembali tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Coba yang lain ya. Kembali tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Aplikasi. Apa ya? Gerandawan UI ketuk Beats pemutar MP3 ketuk 2 Coba kali ya, untuk mengaktifkan. Beats MP3 player. Mudah-mudahan bisa. Ini. Info aplikasi. Ubah pengaturan sistem simpan ketuk 2 kali. Rincian aplikasi di toko app. Ubah memori RAM tidak digunakan. Penyimpanan 31,54 MB penyimpanan. Terus Memori 8,25 penyimpanan digunakan. Ubah tombol klik 2 kali diaktifkan. ini ada ubah katanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua bisa ya. Aplikasi itu bisa kita pindahkan penyimpanan itu. Ubah ya. Penyimpanan digunakan. Ubah tombol klik 2 kali diaktifkan. Nah, kita Ubah klik. lokasi penyimpanan. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan ya. Kalau nggak salah 2 pilihan. Ada kartu memori telepon atau memori internal, dan satu lagi itu kartu SD. Ubah lokasi penyimpanan. Memori perangkat dicentang. Nah, di situ nanti ada keterangan itu ubah lokasi penyimpanan ya. Gitu. Nah, di situ ada 2 pilihan. Kartu memori internal atau kartu SD gitu ya. Ubah lokasi penyimpanan. Memori perangkat dicentang. Kartu SD tidak dicentang ketuk 2 kali Atau untuk memilih. memori perangkat. Nah, itu lebih tepatnya memori perangkat. Memori perangkat. Kartu SD tidak dicentang ketuk 2 kali untuk memilih. Oke, kita pilih kartu SD.
Nah, di sini ada keterangan ekspor katanya nanti. Ekspor sesuai dengan aplikasi yang ingin kita pindahkan penyimpanannya. Maksudnya itu sesuai dengan nama aplikasi ya, sesuai dengan nama aplikasi yang ingin kita pindahkan penyimpanannya ke kartu SD. Terus Ekspor bits ekspor bits pemutar MP3. Pindah tombol klik 2 kali diaktifkan. kita cari di sini nanti pojok paling bawah, di pojok sebelah kanan paling bawah, atau kita swipe aja ke kanan sampai ketemu nanti Pindah tombol klik 2 kali diaktifkan. pindah, kita klik. Transfer bits pemutar MP3. Nah, keterangan nanti transfer ya, transfer sesuai dengan nama aplikasinya juga gitu ya, sesuai dengan nama Transfer bits pemutar aplikasinya ya. MP3. Bila kemajuan posisi 90. Oke, ini sampai 100%. Pengaturan. Nah, sekarang ini udah pindah dan apa namanya? Suara dan getar mode suara nada ring ketuk 2 kali. Tunggu sebentar. Koneksi wifi suara dan getar pemberitahuan bila status jangan diganggu ketuk 2 kali untuk mengaktif perawatan perangkat dan baterai. Ini udah pindah, kita masuk ke update perangkat lunak unduh dan install. Aksesibilitas talkback audio mono menu manajemen umum bahasa dan keyboard tanggal dan waktu ketuk 2 kali. Panduan pengguna panduan dukungan jarak jauh update perangkat aksesibilitas manajemen umum bahasa dan aplikasi perawatan perangkat aplikasi default pengaturan aplikasi ketuk aplikasi. kita masuk kembali ke aplikasi ya. Otomatis nanti ketika pindah penyimpanan itu pindah ke kartu SD, maka dia akan kembali dengan sendirinya ke pengaturan ya, ke pengaturan atau keluar dari menu aplikasinya gitu. Bits pemutar MP3 ketuk 2 kali untuk Nah, mengaktifkan. ini tadi ya. Bits pemutar MP3 ketuk 2 Nah, kali untuk ini kita cek dulu apakah udah berhasil. aplikasi. Waktu aplikasi ketuk 2 kali untuk default atur sebagai default penggunaan. Data seluler 1, baterai 0% penggunaan penyimpanan 29,5 penyimpanan. Aplikasi data 10,08. Ubah tombol klik 2 kali diaktifkan. Ubah. Ubah lokasi penyimpanan. Kartu SD dicentang. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kalau ada keterangan Batal tombol klik kartu SD dicentang. kartu SD dicentang, nah sekarang penyimpanannya itu sudah di kartu memori, penyimpanan datanya itu atau data cache-nya itu. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita ya, khususnya Batal tombol klik 2 kali diaktifkan. buat Androidnya yang rendah, dimulai dari Android 4 misalnya. Android 4 kayaknya nggak bisa ya, karena aku juga pernah pakai itu yang Samsung Galaxy V, tapi nggak tahu lah kalau handphone yang lain. Tapi aku dulu coba di Samsung nggak Kartu SD bisa, dicentang. nggak tahu, entah, kerasa beda-beda handphone juga karena dari dulu sampai sekarang aku masih menggunakan Samsung. Nggak tahu kalau di handphone lain. Tapi dimulai pengalamanku, kalau pengalamanku sih dimulai dari Android 6 ya, Android 6 Batal tombol klik 2 kali diaktifkan. Android 6 itu bisa dipindahkan aplikasinya itu, penyimpanannya itu ke kartu SD gitu. Nah, seperti yang saya bilang Ubah lokasi tadi, penyimpanan. itu kartu SD-nya itu ketika penyimpanannya itu udah berhasil kita pindahkan, maksudnya itu aplikasinya itu kita pindahkan ke kartu SD penyimpanannya, itu jangan dicabut kartu memorinya lagi, nanti aplikasinya nggak bisa dipakai Kartu SD dicentang. gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman nggak sengaja mencabut atau bagaimana, ya harus dipasang lagi kartu SD-nya, itu nggak masalah, dipasang lagi kartu SD-nya, otomatis nanti dia akan kembali ke seperti semula gitu. Oke teman-teman, Kembali tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. terima kasih buat perhatiannya. Kembali tombol Semoga ketuk 2 kali penyimpanan. sesuai dengan teman-teman harapkan, khususnya buat Android yang rendah ya, yang mulai dari Android 6 ke bawah, yang RAM-nya kecil, mulai dari 1 GB ya, ruang internalnya itu 8 GB gitu. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke, sekali lagi buat teman-teman silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya yang akan saya buat. Terima kasih, salam teknologi, dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.